Roy Suryo blak-blakan bongkar tanda ijazah Jokowi diduga palsu. Pakai teknologi canggih ELA. Bekas-bekasnya, tulisan-tulisannya masih ada, logonya pun juga masih ada. Nah, saya uji yang berwarna tadi, miliknya Joko Widodo, ketika diperiksa pakai error level analysis, pakai ELA. 9,9% palsu, itu nanti akan ada historisnya, di mana pertama kali ijazah itu muncul fotokopinya. Pakar telematika, Rai Suryo, secara belak-belakan membongkar ijazah Jokowi. Bahkan, ia meyakini ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, 99,9% palsu. Kesimpulan ini ia dapatkan setelah menganalisis dua ijazah Jokowi yang didapatkannya secara digital. Kenapa saya bisa mengatakan 99,9% palsu? Itu nanti akan ada historisnya, ujar Rai saat konferensi pers di lobi Bareskrim Polri, Rabu, 9 Juli 2025. Dia membandingkan ijazah pertama yang diunggah oleh politikus PSI, Dian Sandi. Ijazah ini berwarna dan diklaim asli oleh Dian Sandi. Sementara, ijazah kedua merupakan tampilan fotokopi ijazah Jokowi yang diperlihatkan Bareskrim Polri dalam konferensi pers pada Kamis, 22 Mei 2025, lalu. Rai mengatakan, setelah ijazah ini dianalisis menggunakan error level analysis, ELA, ijazah Jokowi ini memberikan hasil yang jauh berbeda dengan hasil analisis ijazah dari UGM yang asli. Error level analysis, ELA, adalah teknik dalam digital image forensics yang digunakan untuk mendeteksi kemungkinan manipulasi atau pengeditan dalam file gambar digital, terutama file berformat JPEG. Sebagai pembanding, Roy yang merupakan alumni UGM menganalisis ijazahnya sendiri. Kalaupun ELA itu full, itu masih akan tetap kelihatan ijazahnya. Lihat, teman-teman bisa lihat. Ini masih ada bekas-bekasnya. Tulisan-tulisannya masih ada. Logonya pun juga masih ada, kata Rai, menunjukkan gambar analisis ijazahnya. Sementara, pada ijazah Jokowi dinyatakan error alias rusak. Jadi, ini bukti sudah ada rekayasa. Logonya tidak kelihatan lagi. Pas fotonya juga tidak kelihatan lagi, kata Rai. Selain itu, ia juga menggunakan teknologi face recognition untuk memeriksa identitas Jokowi melalui foto di ijazah. Ia mengatakan, jika dibandingkan dengan foto Jokowi saat ini, hasilnya justru tidak cocok alias tidak match. Tapi, foto Joko Widodo yang ada di ijazah kemudian yang ada sekarang adalah not match. Tidak sama foto di ijazah. Tidak sama dengan aslinya sekarang, katanya. Selain dua hal ini, baik Rai Suryo maupun ahli dari tim pembela ulama dan aktivis, TPUA, akan menjabarkan sejumlah analisis lagi. Misalnya, analisis ijazah menggunakan 3 ijazah bandingan yang TPUA ambil melalui digital dan langsung ke UGM. Salah satu hal yang dibahas adalah perbedaan nama gelar Ahmad Sumitro, dekan Fakultas Kehutanan UGM yang menandatangani ijazah Jokowi. Rai mengatakan, di ijazah Jokowi yang tertulis terbit tahun November 1985, nama Sumitro sudah disematkan gelar profesor. Padahal yang benar, Profesor Ahmad Sumitro baru mengucapkan pidato guru besarnya pada bulan Maret 86, kata Rai lagi. Selain Rai, sejumlah pihak lain juga telah lebih dahulu hadir. Mereka adalah Rismon Sianipar, Egy Sujana, Tifauzia Tiasuma, dan beberapa anggota TPUA. Sebelumnya, Bareskrim telah menjadwalkan gelar perkara khusus di minggu lalu. Tapi, atas permintaan TPUA, agenda ini baru akan dilaksanakan besok. Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Karopenmas, Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan, gelar perkara ditunda karena TPUA meminta penjadwalan ulang sambil menunggu kejelasan pihak-pihak yang ingin mereka libatkan dalam proses tersebut. Dalam hal ini TPUA, tanggal 2 Juli kemarin 2025, itu membuat surat perihal permohonan nama-nama untuk dilibatkan dalam gelar perkara khusus yang memohon penjadwalan ulang gelar perkara khusus sampai mereka mendapatkan kepastian atas nama-nama yang dilibatkan dalam proses gelar perkara khusus dimaksud, kata Trunoyudo kepada wartawan, Kamis, 3 Juli 2025. Trunoyudo menjelaskan, proses gelar perkara tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan internal yang berlaku di lingkungan Bareskrim Polri. Namun, pada 2 Juli 2025, TPUA kembali menyampaikan surat kepada Polri. Dalam surat itu, mereka mengajukan permohonan agar nama-nama tertentu dapat dilibatkan dalam gelar perkara dan meminta penjadwalan ulang. Atas surat tersebut, Polri merespons permohonan tersebut dengan menjadwal ulang gelar perkara dari yang semula 30 Juni menjadi 9 Juli 2025. Hal ini dilakukan supaya pihak-pihak yang diminta oleh TPUA bisa dihadirkan,
seperti Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI, Rai Suryo, dan Rismon Hasiholan. Diberitakan sebelumnya, TPWA meminta Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri untuk melaksanakan gelar perkara khusus atas pengaduan masyarakat terkait ijazah Jokowi. Permintaan ini diajukan karena TPWA menilai ada kejanggalan dalam penyelidikan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi adalah asli. Penghentian penyelidikan dan gelar perkara yang lalu dan dilakukan oleh Bareskrim itu cacat hukum, ujar Wakil Ketua TPWA Rizal Fadilah saat ditemui di lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, 26 Mei 2025.